Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Faulia dari kelas 12 MPLB 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang anggaran dan pengaturan transportasi akomodasi perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas. Transportasi dan akomodasi dalam perjalanan dinas memerlukan anggaran. Untuk mewujudkannya, anggaran tersebut meliputi berbagai komponen biaya yang diperlukan dalam perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Uang harian, baik yang dibayarkan baik secara langsung dengan besaran sesuai standar biaya dan merupakan batas tertinggi, maupun yang dibayarkan sesuai jumlah real pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas. Kedua jenis uang harian tersebut meliputi biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya transportasi, termasuk di dalam biaya sewa kendaraan, biaya bahan bakar, biaya tiket pulang pergi, biaya tol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya penginapan, yaitu biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel. Yang B yaitu biaya transportasi yang dibayarkan sesuai biaya real yang diatur dalam PMK 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya transportasi dalam kota dengan durasi kurang hingga 48 jam dibayarkan sejumlah hari perjalanan dinas jabatan secara real atau diberikan sesuai jumlah penugasan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari. 2. Jika perjalanan dinas dalam kota memiliki durasi lebih dari 8 jam dan biaya transportasi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan biaya yang dianggarkan sesuai standar biaya, selisih biaya tersebut akan digantikan oleh instansi dengan syarat pelaksana perjalanan dinas menyertakan bukti real biaya pemakaian moda transportasi yang digunakan. C. Biaya penginapan perjalanan dinas berdasarkan PMK 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksana surat perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan diberi biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel kota tempat tujuan dengan ketentuan. A. Tidak terdapat hotel atau tempat penginapan lainnya sehingga pelaksana harus menginap di tempat yang tidak menyediakan kwitansi atau bukti biaya penginapan. Dan B. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya tetapi pelaksana tidak menginap di hotel atau tempat menginap tersebut. 2. Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk A. Perjalanan dinas dengan durasi lebih dari 8 jam pergi dan pulang pada hari yang sama. B. Mengikuti rapat dan sejenisnya dengan paket full board. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengaturan dan transportasi dan akomodasi perjalanan dinas. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengatur transportasi dan akomodasi perjalanan dinas, antara lain sebagai berikut. A. Memesan transportasi dan akomodasi sesuai jadwal. Prosedur mengenai transportasi dan akomodasi yang akan digunakan dalam perjalanan dinas harus disesuaikan dengan ketersediaan atau preferensi dari pihak yang melakukan perjalanan dinas. B. Menentukan jangka waktu perjalanan dinas. Penentuan jangka waktu perjalanan berkaitan dengan penyusunan jadwal transportasi, rangkaian kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan. C. Mengkonfirmasi ketersediaan transportasi dan akomodasi. Konfirmasi ketersediaan barang ini dilakukan setelah melakukan pemesanan transportasi dan akomodasi. D. Memahami ketentuan pembatalan dan perubahan. Perencana perjalanan dinas harus segera menghubungi pihak penyedia transportasi dan akomodasi apabila terjadi pembatalan rencana perjalanan dinas atau perubahan dengan perjalanan dinas.
E. Menghubungi agen perjalanan jika perjalanan dinas yang akan dilaksanakan melibatkan banyak orang. Jasa agen perjalanan yang sangat diperlukan. Sekian presentasi